Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Masita Sari SPD dari SMP 11 Palopo, ingin memaparkan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik 1 tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ibu Bapak Guru hebat, dalam topik 1 Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul, yakni modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ibu Bapak Guru hebat, modul 1 yakni mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasikan untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang ini perlu kita rubah sistem pengajaran tersebut. Di antaranya, pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, modul 2 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat alam maupun zaman. Dalam pendampingan murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan konsentris adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara: pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal. Ketiga, memunculkan kehendak
atau olah karsa. Dan keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya, modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan saman murid tersebut. Kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Keempat, menerapkan sistem Among dan semboyang Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Kemudian kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan terhadap tri sentra pendidikan. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga, tempat seorang anak tumbuh, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar seorang anak, terutama nilai agama, bersikap, dan berperilaku budi pekerti, dan cara pandang terhadap segala sesuatu. Yang kedua, sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya, masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan lingkungan pemuda dan masyarakat, layaknya keluarga dan sekolah, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Selanjutnya, kesimpulan. Dengan adanya kurikulum merdeka, diharapkan mampu mengembangkan kompetensi para peserta didik. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri, di mana kurikulum ini lebih menekankan pada kebebasan peserta didik. Kurikulum ini juga memudahkan para guru dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Dokumentasi kegiatan. Umpan balik. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik 1 Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat, salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.